Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fauziah, nomor presensi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akhlak. Terdapat 3 poin dalam materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian akhlak, yang kedua persamaan dan perbedaan antara etika dan moral, yang ketiga adalah kuadrat dan relasi antara akhlak, etika, dan moral. Nah, ini adalah materi yang saya akan bahas, yaitu konsep dasar akhlak. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian akhlak. Pengertian akhlak ditinjau dari segi yang pertama adalah etimologi, yang kedua terminologi, yang ketiga adalah pandangan ahli. Nah, yang pertama adalah menurut etimologi, akhlak berarti kebiasaan, watak, dan peradaban yang baik. Bisa kita jelaskan ya bahwa akhlak itu adalah kebiasaan dan watak seseorang yang dimunculkan seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan menurut terminologi, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang telah melahirkan perbuatan-perbuatan yang dengan mudah muncul dengan spontan tanpa ada pikiran dan diangan-angan. Jadi akhlak itu adalah jiwa seseorang yang telah dibentuk baik melalui pendidikan, melalui lingkungan sekitar, maupun dari pengaruh yang lainnya. Nah, kemudian jiwa yang sudah dibentuk itu akan melahirkan perbuatan yang dia munculkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik ke perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan dengan secara spontan tanpa ada pikiran, tanpa ada angan-angan. Nah, itu yang dinamakan akhlak menurut terminologi. Kemudian menurut pandangan Ibnu Maskawai atau pandangan ahli, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Nah, seperti pada yang dikatakan secara terminologi bahwa akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa ada pemikiran terlebih dahulu. Jadi akhlak itu keluar secara spontan dari dalam diri kita sendiri tanpa ada angan-angan maupun pemikiran akan memunculkan perbuatan tersebut. Nah, setelah kita ke pengertian, selanjutnya kita menuju persamaan dan perbedaan antara etika dan moral. Persamaan etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Etika dan moral itu gambaran seseorang, yaitu gambaran perbuatannya, gambaran tingkah lakunya, dan gambaran sifat seseorang tersebut. Kemudian etika dan moral merupakan prinsip hidup seseorang untuk memberikan tanggapan serta respon untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi etika dan moral itu prinsip yang dipegang oleh seseorang, kemudian seseorang itu akan memunculkan karakter sifat perbuatannya di lingkungan sehari-hari. Nah, setelah memunculkan sifat tersebut, orang itu akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Nah, penilaian tersebut itu akan digunakan dirinya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, ini adalah persamaan yang terakhir, yaitu etika dan moral seseorang bukan merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan. Etika dan moral seseorang itu dapat dibentuk, jadi bukan merupakan faktor keturunan. Misalkan, jika kedua orang tua anak tersebut berperilaku atau beretika atau bermoral dengan baik atau buruk, nah si anak tersebut mungkin tidak akan mengikuti orang tua tersebut. Jadi, etika dan moral bukan merupakan faktor keturunan dan juga tidak bersifat statis, tetap, dan konstan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara etika dan moral. Antara etika dan moral, perbedaannya sudah terlihat jelas sekali. Dari segi bahasa pun mereka memiliki arti yang berbeda, yaitu jika etika memiliki arti kebiasaan atau filsafat moral, sedangkan moral berarti sikap, perilaku,
perilaku dan tata krama yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Selain dari segi bahasa, moral dan etika juga memiliki perbedaan dari sisi-sisi yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah perbedaan yang dilihat dari sisi lain, yaitu satu, moral lebih mengarah kepada sifat manusia, sedangkan etika ialah sebuah studi. Dan kedua adalah moral ialah istilah yang digunakan untuk menentukan batasan dari sifat, perangai, keinginan, pendapatan, atau perbuatan yang dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Sedangkan etika ialah bidang ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya pada perilaku, pikiran, dan rasa. Nah, bisa tarik kesimpulan bahwa moral ialah lebih mengarah pada sifat, perbuatan, sikap, dan perilaku manusia dan kehidupan sehari-hari. Nah, jika etika itu adalah sebuah studi, yaitu sebuah landasan, sebuah pedoman untuk seseorang dalam bermoral, dalam berperilaku di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yang terakhir adalah kuadran dan relasi antara akhlak dan etika atau moral. Hubungan antara akhlak, etika, atau moral di dalamnya sama-sama membahas tentang bagaimana manusia dengan perbuatannya, bagaimana manusia dengan sifatnya, bagaimana manusia dengan karakter atau kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari yang ditentukan posisinya baik atau buruk, yang bertolak ukur dari adat istiadat, kebiasaan, dan yang lainnya yang berlalu di masyarakat. Nah, itu adalah hubungan antara etika, moral, atau akhlak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata